الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله خلق السماوات والأراضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد إمام الغر المهجرين وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فلقد قال تعالى في كتابه الكريم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الآية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي كان له مثل أجر 100 شهيد أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في حديث آخر من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة المؤمنين وزمرة المسلمين أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang lebih indah, tidak ada kalimat yang lebih layak, tidak ada ucapan yang lebih pantas untuk diucapkan pada pagi hari yang penuh berkah ini kecuali ucapan rasa syukur, rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah dengan maunah dan taufiknya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kemampuan untuk bisa melaksanakan dan menghatamkan puasa Ramadan sebulan penuh. Tanpa adanya taufik maunah dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak mampu berbuat apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya untuk meninggalkan maksiat, tidak ada kekuatan untuk mengerjakan ketaatan, tidak ada daya dan upaya illa billah kecuali semata-mata pertolongan Allah. Khususnya nikmat iman dan nikmat Islam yang mudah-mudahan dengan kedua nikmat tersebut nanti kita menghadap Allah sehingga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan membawa iman dan Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah curah limpahkan kepada seorang pemimpin manusia, kepada Sayyidul Kaunain, pemimpin dua alam, pemimpin timur dan barat, pemimpin manusia dan jin, bahkan seorang Rasul yang menjadi kekasih Allah, seorang Rasul yang sangat dicinta oleh Allah, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang selalu mengikuti perjalanan beliau sampai hari kiamat. Juga mudah-mudahan salawat dan salam, mudah-mudahan Allah curah limpahkan kepada para sahabat, keluarga Rasul, dan orang-orang yang mengikuti perjuangan Rasulullah sampai hari kiamat. Mudah-mudahan
kita yang secara de facto dan de jure kelihatannya kita sangat tidak layak untuk digolongkan dalam umat Rasulullah. Namun kita berbaik sangka dengan kasih sayang Allah. Mudah-mudahan kita yang berada di masjid ini, Allah Subhanahu wa taala berangkatkan kita, tempatkan kita di salah satu gerbong kereta yang dimasiniskan oleh Rasulullah, gerbong kereta yang menuju ridha Allah, keriduan Allah dan keberkahan Allah dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, dan hanya bagi Allah seluruh pujian. Jamaah musala, jamaah masjid, dan jamaah salat Idul Fitri yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapati di seluruh pelosok-pelosok, tidak hanya di kota-kota besar, bahkan juga di desa-desa terpencil, kita dapati umat Islam membesarkan nama Allah. Kita dapati dari mulut mereka yang selama sebulan penuh dipakai untuk berpuasa, kita dapati mereka mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, walillahil hamd, dan hanya milik Allah lah segala pujian. Ada satu pertanyaan di benak kita, kenapa kita mesti mengucapkan takbir ketika setelah sebulan penuh kita menyelesaikan puasa kita? Kenapa kita disunahkan mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar yang diawali dari semenjak terbenam matahari pada malam Laila Idul Fitri sampai imam masuk ke masjid? Untuk menjawab pertanyaan ini, marilah kita lihat surah Al-Baqarah ayat 185. Jelas di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Allah Subhanahu wa taala di sana berfirman, "Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum," dan hendaklah kamu bertakbir kepada Allah, membesarkan nama Allah, 'ala ma hadakum, ai li hidayati iyyakum. Kenapa kita bertakbir? Jelas Allah katakan ala ma hadakum, karena Allah telah memberikan hidayah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemampuan kepada kita. Allah telah memberikan maunah taufik kepada kita sehingga kita bisa menjalankan hukum-hukum Allah. Kita bisa menjalankan ibadah puasa selama sebulan penuh. Kita bisa menjalankan salat tarawih, tadarus Al-Quran, dan ibadah-ibadah puasa yang lainnya. Oleh karena itu wajar dan sangat wajar kita berterima kasih kepada Allah yang Maha Besar. Hanya Allah yang mampu melakukan ini. Hanya Allah yang mampu memberikan maunah dan taufik sehingga seseorang mampu melaksanakan ibadah puasa selama sebulan penuh. Sehingga jelas Allah berfirman, "Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum," dan hendaklah kalian membesarkan nama Allah, mengucapkan takbir 'ala ma hadakum, karena Allah telah memberikan hidayah kepada kalian. Wa la'allakum tashkurun, dan mudah-mudahan kamu bersyukur kepada Allah karena Allah lagi-lagi telah memberikan kesehatan, maunah dan taufik sehingga bisa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jamaah salat Idul Fitri yang dimulakan oleh Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu ketika kita berbicara hidayah, ada satu pertanyaan lagi, apakah hidayah tersebut? Imam Al-Maraghi dalam kitab tafsir Al-Maraghi mengatakan bahwa kata hidayah bisa ditinjau dari dua definisi, dari definisi bahasa dan dari pembagiannya. Hidayah secara bahasa dikatakan ad-dilalah ala ma yusil ilal matlub. Hidayah adalah kita memberikan petunjuk, arahan kepada sesuatu, arahan sesuatu yang sesuatu tadi bisa menghantarkan kita kepada yang kita cita-citakan, kepada yang kita minta, kepada yang kita tuju. Ketika kita berdiri di pinggir jalan, kemudian ada orang yang bertanya, "Maaf Bapak, maaf Ibu,
Kalau jalan menuju ke Ciputat, kira-kira ke kanan atau ke kiri, naik mobil apa, dan seterusnya. Kemudian kita berikan dia arahan, kalau mau ke Ciputat naik mobil D18, katakanlah ke arah kanan dan seterusnya. Sesungguhnya kita telah memberikan hidayah, petunjuk dari segi bahasa. Ketika seseorang yang punya penyakit pilek, ketika seseorang yang kena COVID dan seterusnya, kemudian dia meminta arahan, kira-kira apa yang saya harus konsumsi. Lalu kemudian dengan background standar semua obatan herbal, kita katakan bahwa kamu harus mengunyah daun sirih paling tidak 3 kali, pagi, sore, dan malam, dicampur dengan garam sedikit. Sesungguhnya secara bahasa kita telah memberikan hidayah, dalam arti kita memberikan arahan dia kepada sesuatu yang dia inginkan. Itulah hidayah dari segi bahasa. Kemudian beliau mendefinisikan hidayah dari segi at-taqsim, pembagian, di mana beliau membagi hidayah ke dalam 5 kategori. Jadi ada 5 macam hidayah. Yang kelima hidayah ini, yang kelima petunjuk ini sangat kita butuhkan dalam kehidupan dunia dan juga akhirat. Apakah kelima hidayah tersebut? Kelima hidayah tersebut pertama yang disebut dengan hidayatul ilham. Hidayatul ilham, petunjuk ilham. Yang sering dikatakan hidayah ilham ini dikatakan sebagai insting dasar kemanusiaan, insting dasar makhluk hidup. Di mana hidayatul ilham ini Allah berikan kepada seorang bayi. Dengan hidayatul ilham, seorang bayi yang masih kecil, yang belum punya kemampuan apa-apa, yang panca inderanya belum berfungsi secara maksimal dan optimal, dia mencoba mempertahankan hidupnya. Ketika seorang bayi merasa lapar, dia menangis dengan tangisan yang menyayat hati ibunya. Seorang ibu yang bijak, dia paham bahwa bayinya sedang lapar. Kemudian sang ibu memberikan makanan, memberikan ASI dan lain sebagainya. Inilah yang disebut dengan hidayatul ilham. Ketika seorang bayi dia mengeluarkan pup atau kotoran, dia pipis dan lain sebagainya, kemudian dia tidak betah, dia merasa risih, lalu apa yang dilakukan? Dia hanya bisa menangis. Menangis, lagi-lagi menangis, lagi-lagi menangis. Seorang ibu yang bijak langsung paham, oh mungkin ada sesuatu pada bayi saya. Kemudian dia hampiri dan dilihat ternyata bayinya sedang fuh atau qadhul hajat. Kemudian dicebokin dan lain sebagainya. Itulah contoh hidayatul ilham yang Allah berikan kepada seorang bayi. Dengan hidayah ini dia mampu mempertahankan kehidupan. Seandainya seorang bayi tidak Allah berikan hidayah ilham, ketika dia lapar, ketika dia haus, ketika ada sesuatu dan lain sebagainya, tetapi dia tidak memberikan reaksi, dia tidak bereaksi, dia tidak menangis, dia tidak menjerit dan seterusnya, bisa jadi bayi ini dalam waktu yang singkat dia akan meninggal dunia karena tidak ada hidayah ilham. Itu hidayah yang pertama. Hidayah yang kedua yang Allah berikan kepada kita yang disebut hidayatul hawas, yaitu petunjuk yang berupa panca indera. Artinya dengan panca indera ini kita jadikan dia modal dasar dalam menjalani kehidupan, yaitu mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, mulut atau lidah untuk mengecap rasa, kemudian indera kulit, indera perasa. Dengan hidayatul hawas ini kita menjalani kehidupan. Dengan mata kita bisa melihat segala sesuatu sehingga gampang kita menjalani sesuatu. Dengan telinga kita bisa memahami suara apa yang kita dengar dan lain sebagainya. Sehingga alhamdulillah dengan hidayatul hawas, hidayah panca indera ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan-kemudahan dalam menjalani hidup. Seandainya kita bayangkan Allah tidak memberikan hidayatul hawas,
Seandainya Allah tidak berikan kita panca indera, Allah jadikan kita lahir dalam keadaan buta, dalam keadaan tuli, dalam keadaan lidah tidak merasakan apapun, dalam keadaan penciuman tidak mencium apapun, apa yang terjadi dengan kita? Jelas kita akan sengsara dalam hidup ini. Kita akan kesusahan menjalani hidup ini. Oleh karena itu alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, Allah telah memberikan kita hidayatul hawas, hidayah panca indera. Bapak dan Ibu jamaah sekalian, hidayatul ilham dan hidayatul hawas ini bukan hanya Allah berikan kepada manusia, tetapi juga Allah berikan kepada binatang. Allah berikan hidayatul ilham dan al-hawas kepada ayam, kepada kambing, kepada kerbau dan lain sebagainya. Tetapi ada satu catatan penting. Hidayatul hawas, hidayah panca indera yang ada binatang itu jauh lebih sempurna daripada hidayatul hawas yang ada pada manusia. Kemudian, apakah cukup dengan hanya dua hidayah ini? Hidayatul ilham dan hidayatul hawas dalam menjalani kehidupan? Jawabannya tidak cukup. Oleh karena itu Allah dengan kasih sayangnya, Allah memberikan hidayah yang ketiga yang disebut hidayatul akal. Allah memberikan kita akal untuk berpikir. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh hidayatul hawas akan diluruskan oleh akal. Ketika mata kita memandang, suatu saat ada kayu yang lurus, diceburkan ke dalam air dalam sebuah ember. Apa yang kita lihat dengan kayu tadi? Apakah kayu tadi lurus atau dia kelihatan berbelok-belok atau bengkok? Jelas mata kita telah tertipu. Mata kita melihat bahwa kayu tadi bengkok, kayu tadi berbelok-belok. Panca indera kita telah tertipu, telah salah dalam menilai kayu yang lurus. Disinilah tampil akal untuk mengatakan bahwa kayu itu walaupun di dalam air dia tidak berubah menjadi bengkok, dia tetap lurus. Sehingga kesalahan hidayatul hawas dikoreksi dan dibetulkan oleh hidayatul akal. Fungsi akal yang selanjutnya adalah untuk mengetahui mana kira-kira yang bermanfaat buat diri kita dan mana yang mudarat. Jelas ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan dua pilihan, ini thariqul hidayah, ini thariqatul hidayah, yang satunya thariqatul dhalal, ini jalan iman, ini jalan kafir. Siapa yang menjalani jalan iman, percaya kepada Allah, beramal soleh, maka bermuara pada surga Allah dan ridha Allah. Siapa yang ingkar kepada Allah, tersesat dari jalan hidayah, kafir kepada Allah, tidak taat kepada Allah, maka akan bermuara kepada murka Allah dan neraka Allah. Silakan pilih, wahai akal. Di sini akal dia harus memilih. Hadirin jamaah rahimakumullah. Lalu apakah akal cukup sebagai modal dalam hidup ini? Ulama mengatakan akal tidak cukup dalam menghadapi kehidupan ini. Kenapa? Pertama, karena akal juga tidak menutup kemungkinan dia sering salah dalam berpikir. Kenapa? Karena faktor X, karena faktor pengaruh, keinginan, ego dan lain sebagainya. Dan yang kedua, akal tidak cukup dalam menghadapi kehidupan ini karena akal seringkali dikalahkan oleh hawa nafsu. Bukankah kemarin ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa sebulan penuh, tahan makan, tahan minum, jangan melakukan senggama, jangan melakukan hubungan biologis di siang hari Ramadan bagi mereka suami istri yang sedang berpuasa. Haram hukumnya. Bukankah Allah memerintahkan seperti itu? Dan bukankah juga akal mengatakan bahwa hal itu adalah baik dalam rangka melatih kesehatan, dalam rangka mematuhi kepada Allah Subhanahu wa taala? Tetapi pada pelaksanaannya, berapa banyak orang yang tidak puasa, berapa banyak orang yang meninggalkan sholat, berapa banyak mereka yang melanggar larangan puasa, mereka makan dengan seenaknya, minum tanpa memikirkan di sekelilingnya dan seterusnya. Kenapa seperti itu? Jawabannya karena akalnya telah dikalahkan oleh hawa nafsu. Hadirin jamaah rahimakumullah.
Karena bisa jadi akal salah dalam berpikir, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah selanjutnya sebagai kasih sayangnya kepada kita. Hidayah apakah itu? Yang keempat disebut hidayatul adyan, hidayah agama, wasyara'i, dan syariat-syariat Islam. Melalui para nabi dan rasul, melalui para ulama, para mubaligh dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan agama kepada umat manusia. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan aturan-aturannya. Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam agama Islam bahwa ini yang baik, ini yang buruk, ini jalan selamat, ini jalan sengsara, dan seterusnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka menolong akal yang bisa jadi seringkali akal dikalahkan oleh bisikan hawa nafsu. Tampillah hidayatul adyan, hidayah agama. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui para nabi dan rasul. Mereka memberikan penjelasan tentang agama. Mereka datang sebagai cahaya penerang. Mereka jelaskan iman dan Islam. Mereka jelaskan aturan-aturan Allah. Mereka jelaskan mana yang hak dan mana yang batil. Mereka jelaskan aina tariqatul dalalah wa tariqatul hidayah, mana jalan petunjuk, mana jalan kesesatan. Seandainya tidak ada para nabi dan rasul, seandainya mereka tidak diutus ke dunia, yakin dunia dalam posisi kegelapan. Manusia tidak paham mana baik dan buruk. Manusia tidak paham mana jalan selamat, mana jalan sesat. Manusia tidak mampu membedakan antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, alhamdulillah Allah berikan hidayah yang keempat, hidayatul adyan. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi seringkali manusia dikalahkan oleh hawa nafsu dan kepentingan-kepentingan yang lain. Belum lagi kepentingan dunia, kepentingan jabatan, kepentingan tahta, wanita, harta, dan lain sebagainya, sehingga hidayah agama tidak cukup. Sehingga hanya hidayah agama saja tidak cukup untuk membimbing manusia ke jalan Allah. Berapa banyak di antara ahli-ahli agama, mereka paham mana halal, mana haram. Mereka paham mana jalan baik, mana jalan lurus. Mereka paham bahwa sholat itu wajib, tetapi mereka tidak sholat. Mereka paham bahwa puasa itu wajib, tetapi mereka tidak puasa. Mereka paham bahwa haji dan umroh juga wajib, tetapi mereka tidak pergi ke tanah suci. Kenapa? Karena mereka tidak dapat hidayah yang kelima, yang merupakan hidayah inti, yang merupakan hidayah yang sangat penting. Hidayah apakah itu? Itulah yang disebut dengan hidayah ma'unah wa taufiq. Hidayah ma'unah wa taufiq, yaitu hidayah yang berupa pertolongan Allah, hidayah yang berupa inayah Allah, perhatian Allah, pertolongan Allah kepada hambanya, sehingga orang mukmin yang mendapat hidayah ma'unah dan taufik, dia dimudahkan untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sebaliknya, ketika seseorang sepintar apapun dia, secerdas apapun dia, sebanyak apapun ilmunya, ketika Allah tidak berikan hidayah ma'unah dan taufik, jangan berharap dia mampu melaksanakan ilmunya. Jangan berharap ilmunya mampu menjadi penggerak agar dia melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Oleh karena itu, kita sangat perlu sekali dengan hidayah yang kelima, hidayah puncak, yaitu hidayah ma'unah dan taufik. Ketika seseorang mampu melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah di masjid, di tempat adzan dikumandangkan, ketika seseorang mampu melakukan puasa Ramadan sebulan penuh, sesungguhnya dia telah mendapat hidayah ma'unah wa taufik. Ketika seseorang mampu mengeluarkan zakat, apakah zakat fitrah atau zakat mal, sesungguhnya dia telah mendapatkan hidayah ma'unah dan taufik. Ketika seseorang mampu melaksanakan, menjalankan dan mempraktekkan keimanannya, memanifestasikan, mewujudkan keimanannya dengan amal soleh dan amal-amal yang baik, sesungguhnya dia telah mendapat hidayah ma'unah dan taufik. Ketika seseorang mampu menjauhi larangan Allah, dia mampu menjauhi judi, mampu menjauhi korupsi, mampu menjauhi perbuatan mungkarat dan kedolalatan yang lain, dia mampu menjauhi perbuatan zina dan lain sebagainya, sesungguhnya dia telah mampu, dia telah diberikan hidayah ma'unah dan taufik. Oleh karena itu, sangat-sangat penting sekali hidayah ma'unah taufik.
Sehingga Allah bilang, walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaklah kalian bertakbir membesarkan nama Allah karena Allah telah memberikan hidayah kepada kalian, hidayah maunah dan taufik, sehingga kalian mampu melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh. Dan untuk kepentingan hidayah maunah dan taufik ini juga, sehari semalam kita sholat 5 waktu. Sehari semalam kita sholat 17 rakaat. Pada setiap rakaat kita baca ayat Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan Islam, jalan agama Allah yang menyampaikan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, bukan jalan selain jalan Allah, bukan jalan setan, bukan jalan hawa nafsu, bukan jalan-jalan yang lain selain jalan Allah. Di sana kita minta hidayah kepada Allah. Yang dimaksudkan hidayah di sini hidayah maunah wa taufik. Oleh karena itu jamaah sekalian, terus lagi dan lagi jangan bosan-bosannya kita minta sama Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita hidayah maunah dan taufik sehingga kita dimudahkan untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Tanpa adanya hidayah maunah dan taufik, seseorang tidak akan mampu menjalankan perintah Allah, seseorang tidak akan mampu menjauhi larangan Allah. Kita minta hidayah maunah dan taufik. Amin amin ya rabbal alamin. Inna sanal kalam wa biyanan nizam kalamullahil malikil alam, wallahu yaqulu biqawli yahtadil muhtadun. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.